Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang laporan keuangan Big Four Bank di Indonesia, Ciamik. Sampai kapan sentimen positif akan berlanjut gitu ya. Nah, 4 Big Four di Indonesia adalah BRI, BCA, Bank Mandiri, dan BNI. Di bulan Februari 2024 ini, mereka sudah mempublikasikan laporan full year 2023. Ini termasuk sangat cepat, tapi memang perbankan seperti itu sih. Kalau yang di luar perbankan itu mungkin bisa bulan Maret bahkan April gitu. Nah kalau ini bahkan ada yang kalau nggak salah akhir Januari sudah keluar gitu. Nah hasilnya juga sangat baik. Keempat bank tersebut mencetak rekor laba baru untuk dirinya sendiri dan juga rekor nasional. Dan hal tersebut menjadi sentimen positif yang mengangkat IHSG selama beberapa waktu. Pertanyaannya, sentimen positif seperti laporan keuangan ini biasanya bertahan berapa lama? Gitu. Nah, kalau saya dari tahun 2022 versus 2023, eh, persentase kenaikannya ya, sama angka absolutnya, BCA itu mencetak 48,6 T, naik 19,4%, BRI naik 60 T, luar biasa sekali, naik 17,5%, Bank Mandiri 55,1 T, itu naik 33%, yang tertinggi di antara 4 bank. Kemudian Bank BNI 20,9 T, naiknya 14,2%. Nah, angka tersebut sangat baik ya, karena ada beberapa poin sih. Kalau di IHSG, 4 bank ini sekitar 30 sampai 35%. Kalau di IDX 30 LQ45, karena bobot satu saham lebih besar ya, di IHSG cuma boleh maksimal 9, kalau di indeks itu boleh 15%. Jadi totalnya bisa 40 sampai 45%, bahkan bukan tidak mungkin bisa mendekati 50%. Nah, dengan demikian pengaruh 4 bank ini terhadap pergerakan suatu indeks juga biasanya luar biasa tinggi. Kemudian di tahun 2023 itu tidak gampang buat bisnis. Harga komoditi turun ya. Bisnis kalau orang merasakan itu tidak sebagus yang orang duga ya. Global juga sedang slow down. Kalau kita lihat di sektor retail, ya ada yang oke, tapi yang tidak biasa-biasa juga juga ini ada sih. Jadi terjadi perlambatan global. Nah, ternyata 4 bank ini mampu mencetak laba yang luar biasa tinggi. Nah, 60 T itu adalah rekor tertinggi eh, laba yang dicetak oleh perusahaan TBK yang ada di Indonesia. Saya tidak yakin eh, ada perusahaan lain bisa mendekati itu, tapi ya kalau Bank Mandiri sama Bank BCA bisa aja mendekati bahkan menyalip itu. Dan Bank Mandiri, ya setahu saya dulu bank swasta paling menguntungkan tuh BCA. Bank pemerintah paling menguntungkan itu adalah Bank BRI. Nah, Bank Mandiri itu labanya di bawah BCA. Oh, sekarang sudah melewati Bank BCA. Nah, ini juga juga luar biasa kan 33%. Nah, kalau labanya rekor, dividennya juga akan rekor lagi gitu. Nah, kembali ke pertanyaan awal, sentimen positifnya biasanya bisa bertahan berapa lama? Menurut saya tergantung beberapa hal. Yang pertama, apakah kenaikan laba ini sudah sesuai dengan proyeksi atau konsensus? Jika sudah sesuai, artinya orang sudah expect labanya naik segitu, biasanya sentimen positif tidak berlebihan. Maksudnya tidak ada sentimen positif yang bisa lama gitu loh. Bahkan bisa sell on news, gitu. Jadi begitu laporan keuangannya keluar, sesuai ekspektasi, harganya sudah naik tinggi, malah orang jual. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di atas konsensus, misalnya orang expect labanya cuma naik 20%. Tadi seperti Bank Mandiri naik 33%. Maka sentimen positif ini akan bertahan lebih lama. Sebaliknya kalau misalnya di bawah konsensus, orang expect naiknya 20%, tapi naiknya cuma 15%, ya berarti bukannya bagus, bisa saja turun dulu. Kenapa? Karena orang sudah expect harga dengan kenaikan laba 20%. Nah, kemudian yang kedua juga tergantung valuasinya, mahal atau murah. Suatu saham yang bagus, kadang-kadang valuasinya sudah tinggi, bahkan terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya labanya naik, tapi naiknya itu nggak bisa justify valuasi yang tinggi, jadi sentimen positifnya malah nggak ada, bahkan malah jadi sentimen negatif.
Nah, kemudian saham yang valuasinya murah, walaupun labanya naiknya dikit, tapi karena sahamnya murah, kenaikan harganya bisa terus berlangsung. Jadi kenaikan laba tersebut juga harus dilihat dengan valuasinya, mahal atau murah. Biasanya saham yang murah, kalau labanya growth-nya tinggi, nah sentimen positifnya bisa luar biasa. Tapi kalau misalnya apa valuasinya mahal, growth labanya negatif, wah itu bisa jadi berita negatif. Kemudian orang juga memperhatikan apakah ada sentimen lain yang lebih dominan. Nah, pada saat pandemi, mau emiten yang labanya naik, yang labanya turun, ya, yang labanya stagnan, kompak harga sahamnya turun semua. Jadi orang nggak peduli. Sudah ketakutan, orang sudah nggak mau investasi, maka orang itu akan jual semua gitu. Nah, pada di tahun 2023 ada kalimat higher for longer. Itu men-trigger dana asing keluar dari obligasi, men-trigger panic selling di saham, ya. Eh, Sehingga pada waktu itu mau labanya bagus, labanya jelek, harga sahamnya juga turun semua. Nah, jadi eh, kalau misalkan ada sentimen lain yang sifatnya itu lebih dominan dibandingkan ini pengumuman laba bersih ini, itu bisa menyebabkan sentimen positifnya hilang gitu. Atau sentimennya negatif tapi ada berita lain yang positif, itu juga bisa berpengaruh sebaliknya. Nah, sentimen ini dari waktu ke waktu selalu berbeda. Ada kalanya karena bank sentral, ada kalanya karena kondisi global gitu, ada kalanya kebijakan pemerintah. Jadi kadang-kadang susah untuk diprediksikan. Makanya investor harus cermat di situ. Nah, kemudian sekalipun ya tidak ada apa namanya, anggap saja sesuai dengan konsensus. Anggap saja valuasinya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Anggap saja tidak ada sentimen lain yang dominan karena saat ini juga terus terang orang juga bingung gitu. Apalagi ya trennya. Eh, Biasanya ya, kalaupun hanya tidak ada tren lain dan sebagainya tadi, kenaikan harga saham karena efek laporan keuangan positif itu tidak lama, Bapak Ibu. Nah, khusus 4 bank ini menurut saya lebih sulit lagi. Kenapa? Karena saham di Bursa Efek ada begitu banyak, 800, 900-an. Tidak semua saham tuh di cover oleh analis. Di cover oleh analis itu artinya ada analis yang secara eh, berkala mengikuti berita daripada saham-saham perusahaan tersebut. Nah, karena tidak di cover, kadang-kadang ya nggak ada infonya, nggak ada beritanya, nggak ada newsnya. Nah, kalau nggak ada newsnya juga nggak ada investor yang beli itu. Jadi semakin banyak di cover, suatu saham semakin laris. Sebaliknya kalau dia tidak banyak di cover, dia tidak begitu laris ya. Laris sama harga naik turun itu dua hal yang berbeda. Tapi paling tidak kalau laris, ketika ada sentimen positif, itu dia orang akan price in lebih cepat. Tapi kalau misalnya eh, tidak laris, ya ada sentimen positif, kadang-kadang orang tidak price in ke situ. Nah, kalau 4 bank ini adalah saham yang super laris ya. Saya kira semua perusahaan efek sekuritas yang ada di Indonesia, analis-analis di luar negeri, pasti mengcover 4 saham ini. Kenapa? Karena kalau dana asing bolak-balik masuk ya cuma ke 4 saham ini gitu. Jadi kalau dia sudah ada sentimen positif, dari jauh-jauh hari orang sudah expect itu. Dia ada sentimen negatif, dari jauh-jauh hari orang juga sudah expect itu. Nah, sehingga kalau orang sudah mengekspek labanya akan kemana dan segala macam, kalaupun ada sentimen positif, menurut saya itu cuma beberapa hari, paling lama 1 minggu. Nah, setelah itu bisnis as usual, gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah sentimen positif karena laporan keuangan ini ada, jawabannya menurut saya ada. Apakah akan bertahan lama? Ya, lamanya paling juga seminggu. Tapi bukan berarti setelah seminggu harganya akan crash, tidak. Hanya saja eh, nanti baik lagi, ada sentimen apa nih, ada berita apa nih. Nah, jadi eh, kalau misalnya tidak ada hal-hal lain, ya, ya, ya sudah mungkin sahamnya juga nggak kemana-mana. Tapi kalau ada hal lain yang positif, harganya naik. Kalau ada hal lain negatif, harganya bisa turun. Nah, sentimen positif setelah laporan keuangan itu adalah Pilpres dan dividen. For your information, video ini saya buat sebelum Pilpres, sorry,
Materinya saya buat sebelum Pilpres, tapi videonya saya buat setelah Pilpres. Nah, Pilpres di tanggal 14 Februari ini, apabila satu putaran, dan memang kenyataannya satu putaran, atau paling tidak berdasarkan hasil rekap pemilu, sampai dengan 70-an, 60-70%, kelihatannya menunjukkan indikasi satu putaran, itu akan menjadi sentimen positif yang luar biasa, karena menghilangkan ketidakpastian. Tapi kalau dia dua putaran, itu maka wait and see-nya akan berlangsung selama 3 sampai 4 bulan. Kenapa? Karena jarak antara putaran satu dengan putaran kedua, kalau kemarin saya diskusi dengan seorang ahli, katanya bisa 3,5 bulan di Indonesia. Nah, setelah Pilpres di 14 Februari, bulan Maret itu biasanya akan masuk ke rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Jadi laporan keuangan terbit. Selanjutnya kalau secara korporasi ya, direksi dan pemegang saham akan mengumumkan RUPST. Di dalam RUPST itu ada beberapa agenda. Biasanya terkait dengan laporan keuangan adalah satu, menerima laporan keuangan. Kemudian kalau di dalam laporannya ada laba, menentukan laba itu nanti mau dipakai seperti apa. Nah, dalam bahasa yang lebih gampang itu menentukan pembagian dividen seperti itu. Nah, kalau misalnya RUPS-nya di bulan Maret, maka dia punya pembagian dividen kemungkinan di bulan Maret atau April. Kalau labanya jumbo, dividennya juga jumbo. Sehingga sedikit banyak juga bisa membuat harga saham naik, tapi biasanya cuma sampai kumdet aja gitu. Nah, sehingga untuk kuartal 1 2024, kalau saya ringkas ya, Januari itu laporan keuangan Big Four, Februari pemilu dan Pilpres, Maret dividen dari Big Four. Dalam jangka pendek, menurut saya, meskipun harganya bisa naik, volatilitas masih tetap tinggi. Karena itu memang nature daripada pasar modal Indonesia. Sehingga tetap diperlukan diversifikasi, dan kalau untuk masuk ke reksadana saham, itu timingnya tetap perlu bertahap. Dalam jangka menengah panjang, dari Panin Aset, di awal 2024 ini mengeluarkan perkiraan harga wajar IHSG itu di 8.100. Ya, mudah-mudahan aja bisa tercapai sih. Sebetulnya selain laporan keuangan daripada Big Four, ada juga laporan keuangan yang lain, mungkin dari Telkom, dari Astra, Adaro, Antam, dan lain-lain. Mereka juga biasanya bagi dividen gitu. Tapi bobot daripada saham-saham tersebut di dalam LQ45, DX30 maupun IHSG, bobotnya lebih kecil. Sehingga kalaupun positif, biasanya nggak terlalu tinggi. Kalaupun negatif, itu juga nggak akan pengaruh banyak ke dalam IHSG. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang kira-kira berapa lama sentimen positif laporan keuangan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.